Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membuat aplikasi neraca saldo. Ya, ini yang kemarin. Eh, Berikutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk menyesuaikan saldo-saldo dari setiap buku besar. Jadi misalnya di sini kas 9.300.000, nanti setelah uangnya dihitung belum tentu jumlahnya 9.300.000. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil atau sama. Nah, kalau tidak sesuai dengan catatannya, maka kita membuat jurnal penyesuaian. Formatnya sama seperti jurnal umum, jadi yang dibuat rumusnya hanya di kolom nama akun. Masih ingat ya, sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP. Kemudian kamu klik daftar akunnya ya, kemudian diklik di sini, mohon maaf ya, nomor akun yang ada di jurnal ya, kemudian titik koma, file name-nya itu daftar akun ya, kemudian titik koma. Nah, nama akun ada di kolom kedua, kemudian titik koma, false atau 0 boleh, terus kamu enter. Nah, ini ada NA. Nah, untuk menghilangkan NA atau untuk menyembunyikan rumus bisa dengan ditambahin dengan if error ya, if error, kemudian yang paling belakang titik koma, tanda petik 2 kali, tutup kurung. Nah, di enter, sehingga sekarang rumusnya itu tidak terlihat lagi, tidak ada NA-NA-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu selalu dibuat pada akhir periode, jadi tanggal 31 Desember 2012. Keterangannya adalah penyesuaian. Nah, misalnya nih ada orang bayar utang kas di 1101 ya, 1102 misalnya ini ya. Berapa? 1 juta. Terus kreditnya adalah 1 juta. Nah, kemudian penyesuaian lagi karena ada pendapatan jasa yang belum dicatat di 1101, kemudian pendapatan jasa itu 4101. Nah, misalnya berapa besarnya? 500.000 misalnya ya, 500.000 ya. Kemudian misalnya apalagi di daftar akun, gedung hotel, tapi nggak ada bebannya nih, beban penyusutannya tidak ada. Misalnya beban iklan utang, misalnya beban iklan tuh tadi 5102 ya, 5101 ya, 5101 beban iklan, kreditnya 2101. Nah, misalnya 300.000 ya, 300.000. Nah, ini keterangannya sama ya. Jadi jurnal penyesuaian itu
selalu dibuat pada akhir periode, jadi tanggalnya 31 Desember semua. Nah, ini jurnal penyesuaian. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian, kita membuat namanya neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja, itu sama saja. Nah, ini kita yang 10 kolom, jadi ada yang 8, 10, 12 ya. Jadi ini untuk nomor akun, nama akun diambil dari daftar nih, dari daftar akun. Tinggal copy paste, mohon maaf nih, nama akun dan jangan di copy semua. Jadi yang di copy adalah nomor akun dengan nama akun. Kemudian kamu pindahkan ke sini, di copy paste. Nah, neraca saldonya itu neraca saldo akhir yang dari neraca saldo. Kemarin kan kamu udah bikin neraca saldo. Caranya adalah sama dengan kamu klik neraca saldonya. Nah, kamu klik ini, terus di enter. Yang sebelah kredit juga begitu, sama dengan kamu klik sheet neraca saldonya, yang sebelah kredit, enter. Nah, kemudian kamu copy ke bawah dengan cara ditarik seperti ini. Nah, ya udah jadi. Kemudian untuk menjumlahkan ALT plus, enter ya. Ulang lagi ALT plus di keyboard plus. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat rumus AJP, itu kepanjangan dari ayat jurnal penyesuaian, sama dengan di neraca saldo kemarin waktu bikin mutasi debit kredit, jadi sama dengan sum if ya. Kemudian kamu klik jurnal penyesuaiannya, terus diklik nomor akunnya, jangan lupa dikunci. Kuncinya itu di depan dan di belakang huruf alamat selnya. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma, kamu klik lagi neraca lajurnya ya. Terus diklik nomor akunnya. Nah, yang ini tidak perlu kamu kunci ya. Kemudian kamu klik lagi penyesuaiannya, terus kamu seleksi yang sebelah debitnya dan jangan lupa dikunci ya, dikunci. Nah, seperti itu, kunci, terus tutup kurung, enter ya. Nah, sebelah kreditnya itu juga sama, jadi untuk mempercepat bisa di copy, nanti baru kita edit ya. Jadi ininya di A yang B itu diganti dengan A ya, jadi di nomor akun. Terus yang kredit, jadi yang E diganti dengan F ya, karena E debit, berarti kalau F kredit, di enter ya. Kalau sudah, di copy ke bawah. Nah, ya. Terus diberi tanda titik ya, kamu klik nih komanya. Nah, terus kamu jumlahkan. Nah, ini jumlah debit dan kredit itu harus sama. Jadi Bapak ngopi, ini ngopi rumus ya. Tinggal tarik aja ke kanan. Nah, betul. Jumlah debit kreditnya sama. Sekarang bagaimana untuk membuat rumus di neraca saldo disesuaikan? Jadi nanti semua perkiraan dari kas sampai beban kebersihan akan dicatat di neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah menggunakan fungsi if. If ya, kamu klik neraca saldo debit ditambah AJP debit lebih besar ya, neraca saldo kredit ditambah AJP kredit titik koma, maka ya debit ditambah neraca AJP debit dikurangi AJP kredit. Apabila tidak, titik koma 0. Nah, tutup
enter. Nah, seperti itu. Ini prinsipnya sama juga, if ya jika, kalau tadi debit, sekarang kredit ditambah dengan kredit ya lebih besar debit ditambah debit ya, maka titik koma kredit ditambah kredit dikurangi debit. Apabila tidak, maka sama dengan 0, tutup kurung. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kamu copy ke bawah. Nah, terus diberi tanda titik. Ini jumlahnya juga harus sama antara debit dan yang kredit. Nah, seperti sama betul. Kemudian bagaimana sekarang untuk membuat rumus di laba rugi? Kolom laba rugi itu hanya untuk mencatat pendapatan dan beban kalau untuk perusahaan jasa. Nah, pendapatan ini kode akunnya 4.000 sekian, kalau beban 5.000 sekian. Jadi nanti yang akan dicatat di kolom laba rugi debit, berarti if kamu klik kode akunnya lebih besar 4.000 ya, 4.000 dari mana? Karena kan kode akun pendapatan jasa itu 4.101. Jadi kalau yang lebih besar daripada 4.000 itu akan masuk kolom laba rugi. Kalau kurang dari 4.000 tidak masuk kolom laba rugi. Nah, pemahamannya seperti itu, tapi tidak harus selalu 4.000, tergantung dari kode atau nomor akunnya ini, karena nomor kode akun itu tidak harus 4 digit, boleh 2 digit, boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya, itu tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Nah, titik koma kamu klik ini debitnya, jadi data kolom laba rugi itu diambil dari neraca saldo disesuaikan, terus titik koma, apabila tidak 0, tutup kurung, enter ya, seperti itu. Terus sebelah kreditnya sama aja pada prinsipnya ya, if ya tadi apa, betul, klik kode akunnya, nanti copy aja dari rumus sebelah juga nggak apa-apa, lebih cepat ya, lebih besar 4.000, maka kalau tadi diklik sebelah debitnya, sekarang klik sebelah kreditnya. Apabila tidak, sama 0, terus di enter. Kenapa kas kosong semua? Karena kas itu kode akunnya kurang dari 4.000. Nah, kalau sudah ya copy ke bawah. Jadi yang akan dicatat di laba rugi itu hanya perkiraan pendapatan dan beban-beban itu ya, pendapatan dan beban-beban. Kemudian kalau neraca juga sama, if ya, klik kode akunnya, kalau tadi lebih besar kan lebih kecil dari 4.000, maka kamu klik yang debitnya, terus titik koma 0, tutup kurung, enter ya. Kemudian sebelah kreditnya juga sama, if ya, klik kode akunnya lebih kecil dari 4.000 ya, maka kamu klik yang sebelah kreditnya. Apabila tidak, maka sama dengan 0, enter. Kemudian kamu copy ke bawah. Nah, seperti itu. Terus ini dijumlahkan sampai neraca saldo. Nah, laba rugi neraca itu jumlah debit kreditnya tidak sama atau belum tentu sama. Bisa sama, bisa tidak. Bisa yang lebih besar kreditnya, bisa yang lebih besar debitnya. Nah, kalau kasus ini yang lebih besar kreditnya berarti perusahaannya laba. Ya, jadi untuk mengisi di sini rumusnya adalah sama dengan if ya, jika yang kredit
lebih besar daripada yang debit, maka kredit dikurangi debit. Apabila tidak, maka sama dengan 0. Di enter. Nah, kalau yang sebelah kredit, rumusnya if ya, apabila yang debit lebih besar daripada yang kredit, maka yang debit dikurangi kredit ya, apabila tidak maka sama dengan 0. Nah, terus rumus ini kamu copy ke neracanya. Nah, jumlah kolom laba rugi dan kolom neraca itu tidak sama, tapi selisihnya ini harus sama. Nah, selisih inilah laba ruginya. Nah, ALT plus, nah, tinggal di seleksi ke atas, enter, terus kamu copy kanan sehingga jumlah debit kreditnya jadi sama. Ini adalah laba ruginya. Nah, untuk memberi keterangan sini sama dengan if jika laba rugi sebelah kredit lebih besar daripada yang debit, maka keterangannya adalah laba bersih ya, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi. Apabila tidak, maka rugi bersih. Rugi bersih. Terus tutup kurung, enter. Nah, laba ya. Jadi kalau Bapak ini misalnya rubah supaya jadi rugi, rugi itu apabila yang kreditnya lebih kecil. Misalnya Bapak rubah nih 2 juta. 2 juta. Nah, rugi kan nih. Maka di sini langsung berubah keterangannya rugi. Ya, rugi bersih. Bapak kembalikan lagi. Berubah jadi laba kan, laba. Ini udah secara otomatis. Jadi nanti antara jurnal sampai neraca lajur itu akan ada keterkaitannya. Jadi kalau jurnalnya Bapak rubah, nanti sampai neraca lajur pun berubah. Misalnya di sini ya, untuk pendapatan itu kan 8.500.000. Nah, kalau jurnalnya Bapak rubah di sini, ini ada pendapatan jasa nih 7 juta. Bapak rubah jadi 500.000 misalnya. 500.000. Nah, di sini misalnya 200.000. Kemudian piutangnya 300.000. Nah, nanti di sini langsung berubah. Ya kan? Jadi rugi kan? Nih, pendapatan jasanya dari 8.500.000 kan jadi 2 juta. Jadi rugi. Nah, maka terang di sini langsung otomatis rugi. Ya, nah, demikian penjelasan dari Bapak. Mungkin agak cepat supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan kalian cukup jelas ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.